Ini Tat Dari lagi keempat ini abang, rame nih. pandangan pertama abang siapa teh? Mana ya? Lupa. Harusnya nggak ikutan ya harusnya ya. Saya penasaran sama Tasya sih. Astagfirullah. Tasya masih 19 tahun. Waduh, masih muda banget. Widih. Mas. Gemes aku. 19 tahun. Ya, tembokmu hijau, Mas. Abang dari keempat ini. Ini Tat, pertama abang Take Me siapa? Out. Kan kita tahu ya Take Me Out ya di acara TV ya. Iya. Kalau ini yang istimewa dan yang mendebarkan hati adalah Take Me Out itu ta'aruf. Jadi ta'aruf online itu tapi Take Me Out. Gokil. Sekarang makin berkembang nih. Ini ada yang gini nggak tahu ya. Mungkin ini habis ini ada lagi dan ini tuh langsung banyak yang ngomen, langsung Iya. banyak yang react. Iya. Pas live pun tuh kan jadi modelnya ta'aruf, terus model Take Me Out gitu. Terus banyak akhwat-akhwat dan akhwat itu yang cadaran-cadaran gitu kan. iya. Terus banyak tadi juga ikhwannya ya lumayan sebenarnya face-nya tadi ya. Masnya tadi. Aslinya ganteng ya. Sini ganteng nih, cuman kurang dipoles aja. Caranya kurang baik gitu. Kayak kurang gimana gitu ya. Nah ini lagi rame terus sudah banyak yang ngasih tahu juga kalau ini sebenarnya apa ya dari teman-teman yang udah pada komen kurang baik ya. Kurang baik. Ini nggak pas nih harusnya ta'aruf online seperti itu modelnya Take Me Out gitu. Yang kita tahu kan kalau di TV. TV yang nonton deh. Aduh, Coki. Coki dulu Coki Sitohang. Sitohang. Betul. Sebelum Coki yang satunya. Terus ada lagi sekarang yang terbaru tuh ada lagi setelah Coki Sitohang itu udah lama banget. Enggak tahu kalau yang umurnya terbaru udah nggak ngikutin TV. Oh udah nggak itu TV ya? Sudah nggak ada. Iya, ada lagi sekarang tuh Take Me Out ada lagi. Ya makin berkembang lah acara-acara untuk mencari jodoh. Ya gimana karena jodoh juga diperlukan di manusia ya. Ya perlu. Salah satu hal yang ya Dibutuhkan kan? melengkapi. Ya. Nah itu sekarang ta'arufnya online seperti itu. Di mana kita di ta'aruf online ini sedang membangun ekosistemnya nih. Iya. Biar orang tuh jadi trust dengan ta'aruf online itu seperti apa. Gitu. Tahu-tahu muncul begitu. Atau muncul gituan. Tapi kalau Mas Mirza ngelihatnya gimana? Fenomena kayak gitu. Kalau bagi saya sebenarnya ya, Take Me Out yang bukan ta'aruf, Ya yang biasa. yang biasa lah ya, Take Me Out yang di TV, ya mohon maaf ya, cringe. Norak ya? Aneh. Agak gitu loh. Tapi itu kan settingan ya? Kayaknya sih settingan, Tat. Soalnya kayaknya ada orang yang pernah saya kenal ikut itu. Padahal nggak kayak begitu. Padahal kayaknya nggak gitu banget gitu loh. Maksudnya nggak, kayaknya... Pernah ada punya teman Pernah. Orang Semarang kayaknya. Orang Semarang ada. Terus? Mungkin orang Semarang yang nonton ini merasa, silahkan bisa di komen. Ikut. Ada ya kenal saya nggak ada. Cuman aku lupa sih waktu itu. Dia ikut Take Me Out di situ, terus kayak dia cerita deh itu dah. Iya Mas, itu tuh memang ada skenarionya. Oh, berarti memang nggak beneran. Iya nggak beneran. Cuman kan nggak tahu ya kalau itu bisa beneran atau enggak. Tapi walaupun beneran atau enggak, maksudnya buat saya sih kurang. Nah, kalau buat saya sendiri kalau kayak budaya ketimuran tuh janggal. Kalau itu nggak settingan tuh janggal. Maksudnya Nggak mungkin ya, aneh ya. Maksudnya, aneh aja perempuan cantik-cantik, Terus harus baris, ya, memperebutkan satu laki-laki. Iya. Kan ngapain mereka aja mungkin keluar ke mall ngapain Iya. bisa dapat gitu loh. Iya. Tanpa harus melakukan hal yang itu kan memalukan ya. ya apalagi zaman sekarang kayak semua serba online kan. Online misalnya. Meskipun nggak pakai model ta'aruf, kan ada aplikasi dating banyak. Udah pakai itu. Iya. Tapi acara itu masih ada, Tat. Dan Ya, mungkin masih ada viewers Ya menurut saya lebih ke industri sih itu. Ya, industri ya. Tapi kan akhirnya malah menginspirasi ya. Nah itu dia. yang ta'aruf online Indonesia ini lagi mencoba mengedukasi teman-teman muslim, anak-anak muda muslim untuk Ta'aruf. bisa ta'aruf, bisa hijrah lebih baik. Bisa percaya, Iya. trust, sama kualitas, sama proses ta'aruf. Iya. Kita lagi bangun itu. Nah kita coba menjaga ta'aruf online ini pada porsinya kan. Dengan sesuai. sesuai hukum-hukumnya. Muncul nih ta'aruf online-nya via
TikTok. Bahkan Live. TikTok live loh. Live dia. Live, ya. Gokil. Itu. Iya, kalau dari Antum sendiri anunya gimana? Pendapatnya deh. Ya, saya belum tahu pasti ya apakah itu live TikTok itu ada apakah settingan hanya untuk cari followers, Oke. buat cari traffic. Atau cari koin ya? Ya, cari traffic koin itu. Atau memang itu beneran. Iya. Kalau sampai misalkan itu beneran, ya ini bahaya sih. Bahaya untuk kaum hawa ya. Karena kita tahu bahwa ada satu pesan Nabi SAW yang harus kita jaga betul. Apalagi ini perempuan gitu. Ya, al-haya minal iman. Jadi malu itu sebagian dari iman. Jadi haya itu atau malu itu, rasa malu itu harus ada di diri kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Contoh rasa malu yang harus ada itu kayak gimana? Ya hal-hal yang pertama kalau persoalan dalam hukum syariat misalkan harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh syariat Islam. Yang kedua secara urf itu kebiasaan budaya masyarakatnya. Kalau itu budaya yang nggak pantas misalkan. Contohnya gimana? Ya misalnya banyak lah. Kalau misalkan Contoh deh. Kasih case. contoh gini ya, laki-laki nggak mau kerja padahal udah punya istri. Itu misalnya. Kan nggak malu ya gitu. Kan harusnya kamu kerja gitu. Oh, iya, apapun lah. Ya. Tapi dia nggak kerja dan dia nggak punya rasa malu. Ya nganggur tuh pede aja di depan rumah mainan game, jam-jam orang di mana orang pada kejadian ya kerja. zaman sekarang kayak gitu ya? Ya banyak. Itu laki-laki. Iya. Kalau perempuan ya tadi misalkan udah casingnya udah bagus, pakai hijab, udah tertutup. Tapi masih centil ya di sosmed misalnya. masih Centil ya. centil ya. Ya centil tuh nanti silahkan didefinisikan lah. Iya. Ininya ya seperti apa. Masih kecentilan di sosmed. Ya. Tapi itu kalau live itu berarti centil nggak masuknya? Yang mana? Yang tadi? Yang tadi, taruh online, take me out di live Ya TikTok. tidak sesuai tadi. Yang masuknya ke poin yang pertama tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hukum syara atau syariat Islam. Tapi kan itu sebenarnya kayak banyak orang gitu, Tat. Ya kan harus Kan nggak cuma berdua, tapi live-nya banyak orang, dilihat banyak orang. sebetulnya kan ta'aruf kan ini Mas. Ta'aruf itu kan sebetulnya proses yang private. Oh, prosesnya private. Private. Harusnya private. Tapi artinya kalau live sebenarnya nggak apa-apa dong. Kalau live tadi ya. Kalau itu asli, maksudnya Maksudnya nih kita itu live dengan beberapa orang, akhwat ikhwan kan live berarti nggak apa-apa kan? Live. Kita nih, live Instagram tapi, gitu terus misal. merosesin di live itu Oh ada enggak, proses. maksudnya live-nya aja. Live tuh ngedukasi. Live, apapun. Misal kita nih, kita live ada beberapa akhwat juga bersama kita live Instagram Toy kan nggak apa-apa. Oh kalau diskusi ya? Iya. Artinya kan diskusi, obrolan. Ngobrol aja live. Buat mengedukasi. Terus kan itu kan beda tempat kan? Live itu kan berarti dia di tempatnya sendiri, kita di tempat sendiri atau di studio sama. Iya, tapi kan dia muncul di permukaannya. Sama, Bareng. bareng. Ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Maksudnya nggak perlu edukasi juga nggak apa-apa ngobrol live. Nggak ada masalah. Tapi tetap harus ada tujuannya. Walaupun misalkan tuh, misalnya ya kalau ta'aruf pasti nggak mungkin tujuannya entertaining kan. Iya. Ya kalau ta'aruf pasti tujuannya kan mau mengedukasi. Minimal kita menghadirkan tamu misalkan akhwat pun, mungkin kan kita pasti nanya tentang pengalaman-pengalaman. Iya. Misalnya seperti itu. Ya itu boleh-boleh saja. Walaupun misalnya yang interview laki. Iya, kayak Ya, gitu itu kan pekerjaan. nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah. Yang jadi masalah video itu kan ada proses ta'aruf nih. Yang katanya ta'aruf. Oke. Ya kan kalimatnya begitu dia. Iya. Ta'aruf. Terlepas ini saya nggak tahu tuh ya, itu settingan atau enggak. Iya. Ini saya mengasumsikannya adalah ini beneran misal begitu. Iya. Mengasumsikannya itu beneran. Ya ini berarti dia nggak belajar ta'aruf itu seperti apa dalam Islam. Makanya tadi Karena ta'aruf itu rahasia. prosesnya private. Nggak boleh diketahui orang-orang. Misal kita udah Ya nabrak, hanya orang yang tertentu aja. Iya, tertentu. Kayak gurunya misalnya. Nah. Atau kemudian orang tuanya kan tentu pasti tahu. Tapi gini, Anak Tat. saudaranya. Kan ada cara ta'aruf tapi yang offline. Dan itu kayak rame misal di satu gedung gitu. Gedung gitu. Terus modelnya kayak Bikin CV rame-rame. modelnya kayak apa ya namanya? Ada kan kayak gitu-gitu. Ada fest gitu ya. Iya. Kayak- Atau mungkin kita perlu bikin ta'aruf online fest. Sebetulnya bisa saja sih, bisa saja, tidak ada masalah. Yang penting sebetulnya tata caranya. Tata caranya, yaitu harus ma'ruf sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan tentang kehidupan laki-laki dan perempuan. Nah itu aja pakem-pakem kehidupan laki-laki dan perempuan itu yang harus dipahami dulu. Kita kebanyakan
kita kan kayak tadi acara yang di TikTok itu kan kalau kita ngeliat sekilas, walaupun mereka terpisah lah secara live, tapi kan pertama menggunakan istilah ta'aruf, kedua dengan model-model masing-masing diwawancarai nih. Satu ikhwan dengan banyak akhwat di waktu yang sama, nyebutin namanya, umurnya, mungkin tinggi badan dan seterusnya, dan itu ditonton live. Dan itu kan nanti yang cowok milih sama kayak ya tapi kan gitu. live, live, yang penontonnya nggak cuma dia nih. Iya betul. Oh iya. Kan malu dong. Yang harusnya kalau di persoalan kaidahnya dilempar ke kondisi awalnya, kondisi yang diperbolehkan itu adalah yaitu private, informasi-informasi yang. Tapi kan makanya pakai, mungkin di situ ada peraturannya mungkin ya. Itu pakai cadar semua yang akhwat. Jadi nggak kelihatan dong siapa si akhwatnya ini, nggak kelihatan mukanya. Nah itu juga jadi kontroversi, timbul komen-komen kok cadaran begini merusak citranya cadar, terus ngeri banget cadar tanpa ilmu. Ya memang gitu Memang gitu. Tapi kan itu pakai cadar ketutup. Aman sebenarnya. Ya enggak juga. Caranya enggak ma'ruf. Caranya enggak sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama. Iya kan kita ngomongin ta'aruf ya. Ta'aruf itu berarti sesuatu yang memiliki atau khas gitu ya. Khas. Karena kalau tidak khas, nanti semua orang pacaran pun bisa bilang dia ta'aruf. Aktivitasnya padahal pacaran, tapi dia mengatakannya ini enggak kok, aku ta'aruf. Aktivitasnya padahal pacaran itu. Nah, sedangkan makanya ta'aruf itu sebetulnya punya punya batasan-batasan di mana itu aturan-aturan yang khas, aturan-aturan yang khas. Ya misalnya contoh, nggak ketemu, ya kan? Ya ketemu, tahu orangnya. Cuman orang-orang tertentu yang terlibat dalam prosesnya, ya kan? Misalnya orang tua laki-lakinya, orang tua perempuannya, atau walinya masing-masing, atau bahkan saudara kandungnya, atau teman dekat qaribnya yang dipercaya, ya itu bisa. Itu bisa buat jadi partner buat perkenalan awal. Terus kalau proses jangka waktunya juga bisa disebut ta'aruf nggak? Misal langsung ketemu sebulan nikah, bisa disebut ta'aruf kah? Bisa. Tapi, katanya itu di prosesnya. Nah ya kan prosesnya kan yang penting kan ujungnya sampai ke nikah. Yang kedua, interaksi laki-laki dan perempuannya itu yang paling penting. Nah ya itu, misal interaksinya dekat tapi sebulan berarti nggak bisa disebut ta'aruf juga. Bukan, interaksi yang dimaksud interaksi yang dekat itu adalah kontak fisik. Iya, maksudnya ada kontak fisiknya. Dalam sebulan berarti nggak bisa disebut ta'aruf dong? Ya bisa, nggak maksudnya gini, ta'aruf tuh harusnya nggak ada kontak fisik. Oh lah ya. Misal itu ada kontak fisik tapi jangka waktunya pendek langsung nikah. Oh ya nggak bisa disebut ta'aruf. Nggak bisa disebut ta'aruf. Karena dia tidak melakukan kaedah-kaedah paling penting. Oke, berarti dengan aturan-aturan ta'aruf itu bisa disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf. Mau itu cepat atau misal mau nikahnya 2 tahun lagi. Iya. Okay. Bukan masalah di waktunya ya. Bukan masalah di waktunya. Tapi masalah interaksinya antara laki-laki dengan perempuan. Kalau selama prosesnya misalnya tadi yang cepat 1 bulan tapi setiap pertemuan dikawal, ada temennya, ada pendampingnya, terus proses datang ke rumah juga ditemani, kemudian ketika mereka nanti diskusi ada temennya, ketika kemudian mereka nanti mempersiapkan persiapan pernikahan juga ditemani, ada walinya, keluarganya dan seterusnya, yaitu ta'aruf. Bukan yang mereka pergi kemana berdua sendiri misalkan, kita udah tunangan kok tinggal nikah besok bulan depan, kita mau nonton film dulu, nggak bisa begitu. Itu nggak ta'aruf. Atau mungkin itu ta'aruf tapi versi beta mungkin. Mungkin light ya. Masih nyicil. Light ta'aruf. Ya, nah itu yang harus difahamkan dulu. Nah di TOI itu kita ajarkan di ta'aruf online Indonesia. Diajarkannya di mana? Sesuai kaidah-kaidah. Kan di dalam aplikasi nggak ada tuh. Tapi kan melalui prosedur itu mereka tahu akhirnya. Oh ta'aruf tuh yang benar begini. Karena admin juga ngajarin nggak sih admin ta'aruf online? Ngajarin dong, ngasih tahu. Pasti ngasih tahu batasan-batasannya ya. Dan user pun cukup cerdas untuk memahami step by step-nya. Oh, jadi mereka tahu dari step yang kita buat, sistem yang kita buat di aplikasi sampai kemudian mereka bisa ketemu calon pasangannya itu, mereka jadi ngerti, oh yang begini tuh yang syar'i. Oke. Jadi mereka bisa merasakan experience buat, oh syar'i itu begini. Oke. Jadi mereka walaupun mereka kayak baru. Iya, mereka baru. Misal ada user yang nggak pernah sama sekali gitu. Pertama belum pernah tahu ilmunya. Iya. Belum pernah datang ke kajian. Tapi tertarik nih sama ta'aruf online terus download. Akhirnya ngikutin itu gitu. Bingung nggak nanti ngikutin dia harus adaptif dengan
aturannya ini yang baru Duh, ta'aruf. justru kalau dia belum pernah, dia nggak mungkin bingung. Malah Karena terarahkan. Oh gini, oke tak ikutin. Oh gini. Tapi kalau yang mungkin ta'aruf, ngaku-ngaku ta'aruf tadi tapi aneh-aneh caranya, itu mungkin akan lihat kitanya kayak, kok beda sih sama yang tak pahami kemarin. Oke. Justru untuk user-user baru yang dia belum pernah punya pengalaman ta'aruf, justru mereka terarahkan. Oh ta'aruf tuh gini tuh. Caranya ke sini. Dan kita buatkan sistem itu yang kita sudah pelajarin dari kitab-kitab para ulama. Tapi masih ada user-user yang menganggap memang peraturan dari ta'aruf online Indonesia nih ribet gitu. Ya malas aja sih sebetulnya. Berarti lebih ke orangnya ya. Lebih ke orangnya aja. Lah ya orang itu memang belum pernah ada edukasi atau informasi. Betul. Ya, Karena berarti kan lebih mudah dong harusnya. Tadi kan Antum bilang harusnya lebih enak nih ngedrive-nya kita, ngarahinnya kita ke sana gitu. Dibandingkan orang yang dulu udah ta'aruf pemahamannya kurang, masuk ke kita jadi ini gimana sih ribet nih aplikasinya. Oh nggak ribet. Kalau mereka justru bukan ribetnya, tapi lebih ke persoalan kok sistemnya gini ya. Oh. Kok sistemnya nggak seperti yang tak ketahui sebelumnya ya? Itu yang sudah tahu ya informasi yang kurang tadi, yang kurang. Terus kalau yang kok kurang sih kurang? Iya. Bahasa antum. Ya wis aku kurang. Terus kalau apa namanya? Yang tidak tahu, terus dia ngatakan ribet misalnya, itu yang pertama memang dia tidak terbiasa, dia tidak mau membuka diri untuk melakukan ta'aruf. Artinya akhirnya dia tidak mau belajar. Oke. Kan gini loh, kita masuk kuliah, kan kita nggak tahu kuliah itu seribet itu. Betul. Harus ngurusi SKS sendiri. Betul. Kan dulu diurusin orang tua. Iya. Begitu masuk kuliah tuh serba ngurusin sendiri. Ternyata bayar sendiri, ngambil mata kuliah sebebas kita, mau lulus kapan. Justru sendiri. malah dibebasin tuh malah susah tuh. Malah kita mikir, Iya, malah kok ribet ya? Kok dulu aku kayaknya tinggal berangkat, datang gini, nanti ada waktunya aku ujian, selesai naik gitu. Sekarang aku mau lulus berapa tahun, terserah aku. Udah terserah. Nanti nemuin dosennya juga. Nemuin Terserah sendiri, dosennya, terserah dosennya, terserah kita juga. Iya. Mau lulus kapan, terserah juga. Jadi. Nah, akhirnya kan kembali ke soal mentalitas. Mentalitas, kalau dia daftar ta'aruf terus dia bilang, wah ribet nih, kok gini, ya kamu tuh paham nggak sih sebetulnya apa yang sedang kamu mau kerjain? Nah, berarti mungkin dengan teman-teman yang user mungkin yang belum pahamin dengan ta'aruf ini karena kurangnya informasi berarti. Meskipun dia ikut Take Me Out ini, Take Me On ta'aruf atau mungkin user yang masuk di ta'aruf online menganggap TOI atau ta'aruf online Indonesia ini ribet deh masuk sini banyak peraturannya. Berarti kan informasi yang belum nyampe. Atau mereka memang membandingkan. Kepada siapa? Tuh, dating app. Ya, membandingkan dating app dong. Waduh, kalau itu Nah, itu makanya. sebenarnya kita nggak bisa Nggak apple to apple. Nggak apple to apple dong. Ya, Jauh banget. Tapi tidak bisa kita hindari. Karena mereka pasti akan menganggap bahwa ya ta'aruf adalah dating app dengan variasi yang berbeda. Dating app, tapi isinya orang-orang Islam. Ya, kan aneh ya. Iya. Tapi memang dalam kategori Mungkin ya. kategori di teknologi hari ini, Iya. kita tuh tetap ta'aruf tuh tetap masuknya ke dating app, dikategorikan menjadi dating app. Iya, dating Walaupun app. kita kan kayak dating. Iya. Tapi mereka mengkategorikan di situ karena ya sekarang yang menguasai dunia ini adalah orang barat. Sehingga cara mereka berpikir itu ya otomatis dijejalkan ke kita. Iya. Ya akhirnya mereka bukan menyamakan, mereka membandingkan pada akhirnya mau nggak mau, walaupun tidak apple to apple, ta'aruf itu dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi Itu kategorinya aja, jodoh. Mereka kan karena membuat kategori dating app. Oh, berarti ta'aruf online masuk nih sini barengan sama Tinder misal. Bumble, Tantan. Boleh lihat HP-nya? Nggak ada. Kan kita riset. Oh iya. Ya, kalau nggak Atas nama riset deh, Iya nggak apa-apa ya. Ya kan, tapi nggak main. Begitu kita tahu kan, kita tahu. Modelnya kayak apa? Nggak tahu saya. Kalau taunya Tinder. Tinder tahu bentuknya. Emang tahu. Orang-orangnya. Kan nonton Tinder Swing itu. Nonton dokumenter saya. Tinder Swinder. Tinder Swinder dia. Swinder apa-apa Ya, gitu ya. itulah. Ya, Saya ya. nonton itu jadi tahu Tinder tuh kayak apa. Oh, nge-swipe, harus premium juga. Iya. Supaya nggak ada limit. Terus nanti kalau sama-sama oke, baru bisa match. Iya. Kalau sama-sama nge-swipe, itulah. Sama dong, kita kan juga match juga di ta'aruf online. Tapi match. kan mereka nggak ngisi biodata lengkap, Iya, betul. nggak tahu siapa, latar belakangnya seperti apa, dia udah married belum. Iya. Bisa jadi, dan kebanyakan bahkan ada yang udah married, Iya. tapi mereka selingkuh.
Tapi juga dari prosesnya juga amat sangat dengan mudah ya, karena untuk membuat aplikasi dating app, karena kita perlu foto yang kelihatan keren, foto yang kelihatan ganteng, foto yang kelihatan kaya, atau wanita yang memang terlihat Cakep, seksi. Kayaknya itu akan lebih mudah di swipe right. Ya. Nah. Terus juga kasih nama, terus kasih apa ya, profesi ya. Biasanya profesi atau fotonya memperlihatkan dia profesinya apa, biasanya lebih mudah nyantol. Nah, mungkin. Behavior itu terbawa ketika mereka misalkan di satu aplikasi itu ngerasa nggak laku-laku kan. Ini unik juga nih, pengen nyoba. Begitu nyoba ternyata kok nggak sama kayak yang kemarin. Nah itu kan terjadi perbandingan. Masuk gak ada fotonya semua. Ini apa aplikasi ini? Ada fotonya, cuma nggak kelihatan. Iya kan blur semua, Iya kan nggak kelihatan kita. Kan terjadi pola pergeseran behavior yang ada yang bisa menerima itu, ada yang enggak. Saya kan buka konsultasi tuh. Di salah satu poin konsultasi itu ada tulisan gini. Sebelumnya pernah ikut aplikasi selain TOI atau tidak? Ya, terus apa saja gitu. Ya kebanyakan pada pernah ikut, padahal muslimah. Oke. Gitu. Itu Tinder, pernah ikut Tinder? Kebanyakan Tinder sih. Ada yang hijab cadaran tuh? Enggak cadar, ya kerudung aja. Tinder, Bumble. Memang rata-rata. Baru tahu aku namanya Bumble ya. Ada, terus Tantan. Sekarang saya Tantan ya? Tantan apa Tintin? Saya nggak tahu. Tintin ini roket Tintin. Intinya mereka nyebutin itu. Ada yang nggak hanya karena kalau mereka mau nyebutin aplikasi ta'aruf yang lain belum ada. Cuman baru TOI. Gitu maksudnya. Baru TOI. Aplikasi ya. Aplikasi ya gitu. Jadi paling kalau ada ya website. Ada rumah-rumah jodoh, website yang Islami. Itu ada. Tapi kalau app, bener-bener app aplikasi itu belum ada selain TOI. Jadi ketika mereka tanya aplikasi apa, ya paling jawabnya aplikasi dating. Kayak gitu-gitu. Nah, mereka ikut loh kayak gitu. Gitu. Sempat nanya nggak apa experience? Ya nyoba, alasannya cuma coba-coba. Iya, nyoba-nyoba. Udah pernah kayak ada hasil dari situ? Loh, menurut hasil surveinya saja, 78% atau 80% orang mainan dating app itu hanya iseng. Coba-coba. Survei dari mana? Iya, nanti di sosmed ada. Saya pernah baca survei itu. Saya nonton di Instagram, saya lupa sumbernya. Tapi nanti boleh dicari. Angkanya tinggi loh, antara 70-80% orang yang main dating app itu berarti sebetulnya tidak ada yang serius ya? Nggak ada serius, nggak ada. Nggak ada yang, aku mau dating app untuk nikah. Berarti ada 20%. Ya, nah, ada 20% itu berarti 20, termasuk 30. orang-orang yang saya kenal ada tuh, yang menikah memang pakai Tinder. Ada. Dan dari Tinder terus menikah. Nah, tadi works tuh. Iya, tapi kan tadi tujuannya kenapa sih orang harus ta'aruf bukan yang lain? Ya. Itu karena bukan persoalan masalah endingnya adalah nikah. Bukan dapat jodohnya. Bukan ending nikahnya. Bukan ending nikahnya atau dapat jodohnya, tapi lebih ke prosesnya. Prosesnya. Yang tadi. Yang membedakan. Ya, ketika Anda ada interaksi fisik secara langsung, terus kemudian minimnya kebutuhan untuk kontak, love language yang pakai physical touch misalkan, tapi hanya melalui perkenalan, proses wawancara, sebagaimana orang formilnya mau bisnis loh, mau kerja. Nah itu kan seperti proposal of love ya kalau bahasa kan, kalau ada proposal buat mereka married dan melakukan aktivitas yang sangat formal. Ta'aruf itu sangat formal sebetulnya. Sangat formal. Nggak bisa hubungan seperti orang pacaran yang sesantai itu. Yang kayak tadi ya, yang di Tinder, ta'aruf. Di TikTok tadi ya, ta'aruf live, take me out itu yang, kamu, waduh, umurnya berapa? Si ini masih 19 tahun, muda banget ya, wak, nggak bisa. Nggak bisa gituin. Ta'aruf tuh seformal itu sebetulnya. Oke. Walaupun bisa santai. Santai itu kan tergantung topik aku nangkep pembahasannya. nih, nangkep seriusnya kerasa kan? Itu waktu proses kan sama kan? Iya. Karena kalau yang tadi kan kayak ngomen, kamu muda banget, aduh, gitu-gitu, ada gitu. Sementara kalau kita ta'aruf, kita ketika nazar, ketemu dengan dari mitra, kita kan menyediakan mitra, kan mitra ketemu sama orang tuanya si Ahwat di rumah, kan nggak mungkin nih kayak ketemu sama orang tua. Halo Pak, apa kabar Bu? Wah keren banget Bu bajunya, anaknya cakep, dikit nggak mungkin gitu. Tanamannya bagus ya Bu, ini ya kan, kan aneh. Kamu kan baru datang ke situ, pasti bakal lebih formal. Oke, vibe-nya di situ udah beda banget. Beda banget. Kita kan benar-benar datang kerasa deg-degannya kayak kita mau sunat atau kita mau interview. Iya. Kayak
interview kerjaan Kerjaan sebenarnya. ya, se nervous itu. Iya, dan serius itu juga kan Dan- kita nggak mungkin kalau kita ngelamar pekerjaan kita datang terus Iya. kayak selengean. Bisa sih santai selengean, tapi pasti dia pakai orang dalam. Mungkin pakai paman. Yang kayak baru-baru ya, keluarga ya. Pamanku datang. Pamanku, Udah lah. pembawa kabar gembira. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, itu kan ya. Iya. Maksud saya ya ta'aruf, kembali ke persoalan ta'aruf take me out itu harus diklarifikasi sih. Itu settingan atau serius. Kalau itu serius, itu fatal sih. Gitu. Betul. Kalau serius juga, maksudnya kalau diterus-terusin ya, kita nggak tahu nih, kita membahas ini juga nggak tahu apakah nanti ada yang ngepotong di TikTok, potong aja nggak apa-apa tuh. Klip aja. Klip. Bahas ini akhirnya ada yang lihat, ada yang terinspirasi. Mungkin ini baru pertama. Iya, Prototype. mungkin ya. Mungkin nanti muncul lagi kita nggak tahu. Tat. Iya. Akhirnya yang saya khawatirkan adalah pergeseran dari ta'aruf online. Ya disebut ta'aruf online gini loh. Bukan pergeseran mungkin mereka nganggapnya. Apa? Pengembangan. Iya, Mereka menganggap itu pengembangan gitu. Udah di aplikasi ribet dan lain-lain. Udah langsung aja lah gitu Iya, kan. iya. Nih banyak nih pilihannya. Iya. Dan sementara kita kan juga, kita tahu lah maksudnya memang generasi udah semakin instan, apalagi Gen Z ini udah semakin cepat, semakin instan ya. Ini lebih cepat ngapa? Kalau ada yang lebih cepat ngapain harus yang pakai yang ribet? Kayak taruh online ini. Iya, sampai Ya ngelamar kerja. khawatir sih, ini khawatir aja. Iya, betul sih. Ya bisa Sekarang antum deh, udah edukatif, udah bikin konseling, live, dari Instagram juga ngasih edukatif terus gitu. Ya ngasih edukasi itu ternyata ada yang model seperti ini, lebih ya sedih mudah. sih. Sedih. Kalau itu beneran sedih kita yang sudah berusaha untuk mendudukkan ini secara tepat, tahu-tahu ada entah dari mana, apa motivasinya bikin seperti itu. Kan apa ya, jadi itu pun kalau nggak ta'aruf pun aneh tetap. Itu kayak orang normal aja yang tadi Mas Mirza bilang, di take me out aja, orang-orang normal ya. Cakep-cakep gitu kan, ganteng-ganteng. Masa iya? Aneh, Ngapain gitu maksudnya. Ayo, matikan lampu. Matikan lampu studio saja dimatikan semua. Gitu Apa kan? gitu? Maksudnya, ya iya, secara fitrah aja kita nggak bisa menerima. Secara fitrah. Bahwa urusan-urusan seperti itu sebetulnya memang kembali ke urusan ranah-ranah private. Sehingga hayah tadi, kembali ke hayah, masalah malu yang itu hari ini hilang di kaum muslimin. Rasa malu itu. Yang padahal malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Iman itu ada 70 sampai 60 cabang keimanan. Paling tinggi itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan salah satunya adalah malu. Malu itu menjadi salah satu dari 70 cabang iman. 60 sampai 70 cabang iman. Oke. Jadi itu yang harus dijaga. Tidak hanya benar, tidak hanya niatnya saja baik. Tidak ada niatnya benar, niatnya baik. Caranya juga harus dijaga. Nah itu yang dilakukan di TOI. Tidak hanya kita punya niat baik kan, biar orang-orang pada pakai ta'aruf, tapi caranya kita perhatikan. Dan ta'aruf online itu caranya sudah benar-benar kita rumuskan sebagaimana yang ulama. Dan di Ta'aruf Online Indonesia ini kan juga timnya juga kompeten, maksudnya orangnya juga, kita juga bukan aplikasi yang pakai bot, pakai program. Oh enggak? Oh ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin dengan pengembangan zaman siapa tahu ada bot dalam tanda kutip positif yang bisa membuat kita bekerja lebih efektif maksudnya. Tapi menurut AI. saya enggak sih. Tapi kan kita pakai kita kan masih human yang Ya, menghandle gitu. Nah itu kita sebut sebagai teknologi fitrah. Wih, Kita teknologi tetap fitrah. ya pakai teknologi fitrahnya, penyeleksian CV itu adalah manusia. Iya. iya. Kalau kita pakai bot lepas tuh banyak tuh. Lepas banyak pasti. Banyak kesalahan karena dia nggak fitrah. Kalau fitrah itu based on fitrah, berarti kan kita pasti tahu ya mana yang layak CV-nya, mana yang bukan. Nah itu dilakukan di ta'aruf online. Jadi nggak usah ragu lah. Tinggalkan yang begitu-begitu, langsung cek ta'arufonline.id. Itu Mas Mirza. Cakep. Teruntuk